serve a God that is not dead, that is alive. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Semuanya baik ya. Hari ini agak sibuk ya, karena sebentar saya akan habis setelah ini khotbah. Mungkin saya nggak lama-lama, nggak bersama Bapak Ibu, saya akan langsung pergi ke Kaliurang untuk pemberkatan nikah Saudara Febe dan Pangyan. Apakah Febe hadir di sini? Ada ya, Febe hadir di sini, tapi tidak on cam ya. Baik, nggak apa-apa. Baik, kita ada di minggu ketiga dari seri Khotbah Build, dan judulnya Tuhan menginginkan hati kita. Kita akan lihat dari Hagai pasal 2, 16-18, saya akan bacakan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan Bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah membaca kitab Hagai yang menjadi teks kita pada pagi hari ini. Di minggu pertama kita belajar bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan di Babilonia, Babel selama 70 tahun, mereka kembali ke Yerusalem, dan memang setelah 2 tahun dari pembuangan itu, dari kembalinya mereka dari pembuangan, mereka membangun Bait Allah. Tetapi pekerjaan itu hanya sebentar saja. Kemudian ada resistance ya, masalah, ada penolakan dari raja-raja yang berkuasa di situ ketika mereka pergi selama 70 tahun ke Babilonia. Di situ ada raja-raja yang berkuasa, dan raja-raja ini yang akan kehilangan pengaruhnya, mulai menentang pembangunan Bait Allah itu. Nah, pekerjaan pembangunan Bait Allah itu terhenti. Tapi terhentinya cukup lama ya, hampir diperkirakan 15-16 tahun. Nah, dalam 15-16 tahun itu, bangsa Israel yang tersisa dari pembuangan, mereka mengabaikan pekerjaan pembangunan Bait Allah itu. Dan kita sudah belajar bagaimana Tuhan menegur mereka, dan waktu mereka mulai bekerja membangun, kemudian mereka mulai kecewa. Minggu lalu kita belajar bagaimana mereka membandingkan, mereka melihat pekerjaan mereka dan mereka menjadi kecewa karena mereka membandingkan kemuliaan Bait Allah yang dibangun Salomo dengan yang mereka sedang bangun itu tidak berarti atau jauh sekali. Tapi kemudian Tuhan tetap menyertai mereka, dan Tuhan mengatakan, jadilah kuat, dan Tuhan menyertai. Itu minggu lalu kita sudah belajar. Nah, pada minggu ini kita melihat tadi ya, dari firman tadi, bagaimana Tuhan kembali menegur bangsa Israel. Mereka sudah mulai mengubah sikap mereka bertobat dari bagaimana mereka hanya memprioritaskan urusan mereka sendiri, urusan rumah mereka sendiri. Mereka menelantarkan Bait Allah, tidak dibangun, sementara mereka membangun rumah mereka, mendiami rumah mereka yang dipapani dengan baik, dengan bagus sekali, tapi kemudian mereka membiarkan Bait Allah itu tetap menjadi reruntuhan. Nah, ketika mereka berubah, karena Hagai berbicara kepada mereka dan menegur mereka, bangsa Israel ini mulai berubah dan mulai mengerjakan pembangunan Bait Allah. Tetapi, apa yang terjadi? Kita belajar tadi dari kitab Hagai pasal 2 tadi, firman Tuhan melalui Hagai bahwa meskipun mereka menaati firman Tuhan, mereka mulai membangun Bait Allah secara lahiriah, tapi sebenarnya hati mereka ini sepenuhnya berpaling, hati mereka tidak sepenuhnya berpaling kepada Tuhan dan firman Tuhan. Itu sebabnya tadi kita baca, bahkan 6 bulan setelah pembangunan bait yang baru, mereka tetap mengalami kegagalan
dalam usaha mereka. Dan Tuhan menarik perhatian mereka sekali lagi, sehingga mereka akan mengarahkan hati mereka kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis ketaatan yang Tuhan inginkan dari umatnya. Yang pertama, Tuhan tidak hanya mencari ketaatan lahiriah. Karena Tuhan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dan saya sembah adalah Tuhan yang melihat hati, lebih daripada melihat hal-hal yang nampak secara lahiriah. Bangsa Israel di sini, mereka seolah-olah mereka taat, mereka mengerjakan pembangunan bait Allah, tapi jauh di dalam hati mereka, mereka sebenarnya tidak sepenuhnya taat. Tindakan yang mereka lakukan itu hanya lahiriah, hanya ketaatan semu. Tapi jauh di dalam hati mereka, sebenarnya mereka tidak interest, ya. Mereka tidak punya ketertarikan untuk mengerjakan kembali pembangunan bait Allah. Nah, di sini Tuhan tidak mencari ketaatan yang lahiriah, tapi Tuhan melihat hati kita, batin kita. Dalam kitab Hagai pasal 2, 13-15, di sini firman Tuhan melalui Hagai berbicara lagi kepada bangsa Israel. Dia mengatakan, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskan disentuh itu. Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Nah, Hagai bertanya kepada para pemimpin agama, para imam waktu itu tentang hukum Tuhan yang diberikan melalui Musa. Tadi kita sudah baca hukum tadi, ya. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa barang suci tidak akan membuat hal-hal lain suci. Tetapi hal-hal yang najis akan membuat apapun yang mereka sentuh najis. Nah, persembahan yang bangsa Israel bawa waktu itu dan mereka mengerjakan pembangunan bait Allah, dianggap Tuhan najis karena umat Tuhan hanya mentaati secara lahiriah, maka pembangunan bait Allah itu, pembangunan kembali bait Allah yang mereka kerjakan, yang disentuh oleh tangan mereka, itu juga menjadi najis. Itu demikian tadi firman Tuhan dari Hagai tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kebiasaan atau kewajiban agama, tetapi hati kita jauh darinya. Tuhan tidak mencari ketaatan lahiriah kita, tapi yang Dia lihat adalah ketaatan batinnya kita, ketaatan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya highlight, terkadang kita melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kebiasaan atau kewajiban agama, tetapi hati kita jauh daripadanya. Nah, Tuhan melihat hati, dan kalau kita berbicara penyembahan berhala adalah sistem nilai di dalam hati kita yang mana yang berharga, yang mana utama dan yang mana tidak utama atau tidak berharga. Jadi seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya rohani, ya, kelihatannya secara lahiriah rohani, tetapi jauh di dalam hatinya sebenarnya dia memiliki penyembahan berhala, ya. Tindakan keagamaan, tindakan lahiriah yang dilakukan itu hanya untuk impress itu untuk menarik perhatian orang, ya, dan untuk berpikir bahwa dengan tindakan itu bisa mentaati firman Tuhan secara lahiriah. Tapi sebenarnya tidak demikian, ya. Tuhan, sekali lagi, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Karena penyembahan berhala itu ada di dalam hati kita. Penyembahan berhala adalah suatu value system, sistem nilai di dalam hati kita yang mana kita anggap berharga dan yang mana yang kita anggap kurang berharga. Saya memberikan contoh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Apa yang paling berharga dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya pada hari ini, pada saat ini? Ya, seorang anak mungkin dia menganggap yang berharga itu adalah mainannya. Ya, seorang anak menganggap berharga, mungkin kalau dia anak kecil perempuan menganggap
mainan Barbie-nya ya, boneka Barbie-nya itu sesuatu yang berharga. Atau bagi anak laki-laki, yang berharga itu adalah Hot Wheels-nya, ya, mobil-mobilannya. Nah, waktu anak-anak kecil, anak-anak kami masih kecil, kami bertanya kepada anak-anak kami, yang mana yang kamu kasih Tuhan atau mainanmu? Ya, mainan Barbie-mu atau mainan Hot Wheels-mu atau game, yang mana yang kamu kasih, yang mana yang lebih kamu utamakan? Ya, satu hari Bu Yanti juga menanyakan ini di kelasnya ya, anak-anak kelas 1, kelas 2 SD, umur 6 tahun, 7 tahun. Dan dengan jujur mereka mengatakan, wah, yang lebih berharga tuh gamenya mereka, mainannya mereka, lebih daripada Tuhan. Jadi anak-anak ini dengan polos, dengan jujur mengatakan hati mereka. Tapi tidak demikian dengan orang dewasa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bisa melakukan hal yang tampaknya rohani, tetapi jauh di dalam hati kita, kita memiliki sistem nilai yang menganggap sesuatu, apakah itu barang, apakah itu orang, yang lebih berharga. Barang dan orang itu lebih berharga dari Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ya, saya berikan satu contoh. Kalau kita diberikan pilihan untuk belajar firman Tuhan atau untuk menonton film, ya, kita pasti akan memilih nonton film. Karena secara lahir, secara natural, secara alami, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ini manusia daging yang penuh dengan kelemahan. Kecenderungan hati kita adalah bertentangan dengan apa yang Roh Kudus inginkan. Rasul Paulus sendiri berkata, aku tahu apa yang baik, tapi bukan apa yang baik yang kulakukan, tapi justru apa yang tidak baik yang kulakukan. Nah, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka membangun bait Allah, mereka kelihatannya mereka taat, kelihatannya mereka melakukan firman Tuhan. Tapi jauh di dalam hati mereka, sebenarnya mereka tidak menghargai Tuhan dan pekerjaannya lebih daripada apa yang mereka menganggap berharga pada waktu itu. Itu sebabnya di sini saya highlight, terkadang kita melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kebiasaan atau karena kewajiban agama, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dalam Hagai 2 ayat 18, masih di pasal 2, kita pakai firman Tuhan datang melalui Hagai kepada bangsa Israel, dan firman itu berkata, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, dengan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, ketika kita menaati Tuhan, Tuhan melihat hati kita, bukan hanya tindakan kita. Sama seperti itu seperti orang tua mendisiplinkan dan membentuk anaknya, demikian juga Tuhan mendisiplinkan umatnya. Di dalam ayat 18 tadi dikatakan, aku telah memukul kamu, Tuhan telah memukul bangsa Israel ini dengan hama, dengan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Tadi di ayat yang sebelumnya kita baca bagaimana waktu mereka menuai, mereka berharap 50, hanya ada 20. Ya, mereka berharap gandumnya banyak, ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Dengan kata lain, pekerjaan tangan mereka, hasil usaha mereka itu wasted atau sia-sia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membiarkan suatu keadaan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya untuk menarik perhatian kita. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti seharusnya yang kita harapkan, yang kita imani, yang kita doakan. Ketika sesuatu masalah timbul dalam kehidupan kita, sebenarnya semua masalah itu Tuhan sedang mempergunakan semua masalah itu untuk draw our attention. Dia menarik perhatian kita untuk mendekat kepada Dia. Karena Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Ya, bahkan ketika hal itu menyakitkan, ya, ketika kita mentok dalam hidup ini ya, dengan usaha yang Bapak Ibu kerjakan, dengan masalah-masalah yang timbul,
mungkin dalam perkuliahanmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu. Nah, semua masalah itu Tuhan izinkan untuk menarik perhatian kita untuk datang mendekat kepada Dia. Karena Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Bahkan ketika hal itu menyakitkan. Sehingga kita bisa belajar jalannya dan menyadari betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kemudian Tuhan berjanji akan memberkati umatnya. Di dalam ayat 19-20, masih kita pakai pasal 2, di sini firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, ya ini bulan ke-9 ini September, tanggalnya 24 ya, 24 September. Tuhan bilang, mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan dan perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menyebabkan buah dari jerih payah umatnya berkurang. Tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, dengan begitu mereka akan mencari dan menemukan Dia. Tuhan izinkan masalah itu agar mereka mencari Tuhan. Kemudian Tuhan mengatakan agar mereka memperhatikan saat Dia membalikkan keadaan mereka pada saat fondasi baitnya diletakkan. Tetapi keadaan itu mulai berubah ketika bangsa Israel mulai meletakkan dasar bait Allah. Mereka mulai melakukan pekerjaan pembangunan bait Allah kembali. Mereka mulai menyadari bahwa tidak seharusnya mereka memprioritaskan rumah mereka, urusan rumah mereka tinggal dengan baik, dipapani dengan baik. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal di rumah yang nyaman, ada air condition-nya, ya rumah yang cozy, yang comfort, ya rumah yang Bapak Ibu semua punya tempati dengan enak, dengan nyaman, dengan baik. Nah, ketika mereka menyadari bahwa Tuhan memanggil mereka untuk memprioritaskan Tuhan dan pekerjaannya, dan hati mereka betul-betul berbalik kepada Tuhan, nah, firman Tuhan tadi mengatakan mulai hari ini, aku akan memberkati kamu. Ya, Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang menyebabkan benih mereka berproduksi dengan panen yang melimpah. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan, bukan seberapa keras kita bekerja yang akan menghasilkan keuntungan. Tapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Tadi kita baca ya, begitu sia-sianya mereka bekerja, mereka berupaya, tapi hasil yang mereka harapkan tidak sebanding, tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka berharap 50, hanya dapat 20. Mereka berharap 100, hanya dapat 30. Ya. Jadi sesuatu yang sia-sia. Dan Tuhan menegur mereka, kenapa itu terjadi? Karena hatimu tidak melekat kepada aku, karena engkau melakukan hal yang lahiriah, yang kelihatannya taat secara lahir, tapi jauh dari hati, dalam hatimu, engkau menyembah berhala yang lain. Engkau tidak menyembah Tuhan, engkau tidak mencintai Tuhan, engkau tidak mengasihi Tuhan, tapi engkau mengasihi yang lain ya. Nah, Tuhan izinkan kemudian masalah terjadi, hanya untuk membuat Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya sadar bahwa situasi yang tidak enak itu Tuhan izinkan untuk menarik perhatian kita agar kita berbalik kepada Dia. Dan di sini dari firman ini kita belajar bahwa bukan seberapa keras kita bekerja. Kita memang harus bekerja keras ya. Hari-hari ini orang ingin bekerja tidak keras ya dan bisa menghasilkan banyak. Ya, fenomena flexing ya iming-iming kaya, punya harta banyak dengan kerja katanya kerja smart ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab pengajaran kita untuk bekerja keras. Tetapi kita harus menyadari di balik kerja keras itu ada Tuhan yang membuat Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya berhasil. Bukan semata-mata karena kepintaran, kekuatan, kerja keras, kerja smart Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Tapi ada faktor Tuhan yang membuat saudara dan saya berhasil. Karena di dalam Ulangan 8 ayat 18, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mendapatkan
kekayaan. Dan dia dapat memberkati pekerjaan tangan kita. Berkat itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari bekerja, itu cuma alatnya untuk mendatangkan berkat. Tapi di balik pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Di dalam Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel, siapa nenek moyangnya? Kepada Abraham. Tuhan berjanji bahwa Abraham, kau akan kuberkati. Ya, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Dan kau akan menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Dan semua orang yang memberkati engkau akan diberkati, semua orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Itu berkat Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Ya, kita mewarisi janji Tuhan juga. Di Ulangan 8 ayat 18 ini, kita harus mengingat. Ingatlah kepada Tuhan, Adonai, Yahweh, Adonai. Ini mengacu kepada Tuhan Yahweh atau Adonai. Yang kita dalam perjanjian baru kita kenal dalam Yesus Kristus. Tuhan Allahmu, sebab dialah, Tuhanlah, yang memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan, ability, kreativitas, hikmat, wisdom, kesempatan, promosi, ya, untuk memperoleh kekayaan. Supaya apa? Dia meneguhkan perjanjian yang disumpahkan kepada nenek moyang, pada Abraham, seperti sekarang ini. Maksudnya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita diteguhkan perjanjian kita dan kita menyadari bahwa kalau Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya diberkati sampai hari ini, itu karena janji Tuhan. Itu karena Tuhan yang bekerja. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga perjanjian. Itu sebabnya Dia meneguhkan perjanjian kita agar kita mengingat. Kita tidak melupakan Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap memprioritaskan Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pekerjaan kita ini dalam kerajaan Tuhan cuma dua. Kita dipanggil untuk menginjil dan memuridkan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bekerja, itu cuma alat agar kita ketemu dengan banyak orang, kita bisa menjangkau mereka, mengenal Tuhan, dan memuridkan mereka. Kalau saudara di sebagai mahasiswa, studimu Tuhan pakai hanya untuk sebagai alat, bisa ketemu teman-temanmu, membawa mereka mengenal Tuhan, dan kemudian memuridkan mereka yang bisa memuridkan orang lain. Pekerjaan kita hanya dua, menginjil dan memuridkan. Kalau kita tidak menginjil dan kita tidak memuridkan, meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bekerja, tapi sebenarnya kita ini pengangguran di dalam kerajaan Allah. Tuhan mengikrarkan janjinya waktu kita diberkati secara materi, hanya untuk mengingatkan kita bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Bukan dari kemampuan Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Nah, pada hari ini, setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, aplikasinya apa saja hal-hal yang saudara lakukan yang tampaknya hanya patuh secara lahiriah kepada Tuhan. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, kita hanya taat secara lahiriah, tapi jauh di dalam hati kita, kita punya berhala yang kita sembah. Ingat, berhala adalah sistem nilai, yang mana lebih utama, yang mana tidak utama. Ya. Bagi sebagian orang yang hari Minggu tetap bekerja, memang ada orang yang harus bekerja hari Minggu. Tapi kalau setiap hari Minggu dia lebih mengutamakan bisnisnya, pekerjaannya, lebih daripada beribadah seperti hari ini. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang yang tidak datang hari Minggu adalah menyembah berhala, pekerjaan, enggak. Memang ada saatnya Bapak Ibu sudah tidak bisa datang ke gereja, bisa dimaklumi. Tapi kalau setiap hari Minggu tidak datang ke gereja karena mengutamakan pekerjaannya, bisnisnya, atau studinya, atau karirnya, that's it, kita bisa memastikan bahwa kita sedang menyembah berhala. Kenapa kita diajarkan memberi di gereja? Tadi Pak Trisna sudah share dari
Korintus tadi ya, 2 Korintus pasal 9 ya. Bahwa Tuhanlah yang menyediakan benih untuk ditanam dan uh, roti untuk dimakan. Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kalau kita membicara memberi, sebenarnya Bapak Ibu, saudara sekalian, sebenarnya pemberian kita itu adalah alat ukur bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mempercayai Tuhan, lebih dari mempercayai harta yang kita miliki. Karena waktu Bapak Ibu memberi, saudara-saudara yang memberi, di pikiran kita nanti tidak cukup kan? Waktu kita memberi ini masih kurang, harus banyak ini, itu yang dibayar, nanti kurang kalau kita memberi. Tapi tidak demikian Bapak Ibu, waktu kita memberi, Tuhan justru memberkati. Pemberian kita sebenarnya alat uji bahwa kita lebih percaya kepada Tuhan daripada kita mempercayai harta kita sendiri. Pertolongan itu datang dari Tuhan, bukan dari harta kita. Memang di dunia ini 90% lebih kita harus bayar dengan uang. Betul ya? Yang nggak kita bayar itu oksigen, udara. Tapi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya sakit, kita butuh oksigen, oksigennya harus bayar. Kita berpikir mungkin air nggak bayar, air free. Kita bikin sumur, tapi itu harus dibayar, bikin sumur, taruh pompa, pasang listrik dan sebagainya. Nggak ada yang gratis Bapak Ibu di muka bumi, kita harus bayar. Nah, waktu kita memberi kan kita berpikir kita akan tidak cukup, nanti kurang untuk yang lain-lainnya gitu kan. Nah, sebenarnya pemberian itu adalah alat ukur hati kita, bahwa kita lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai harta kita sendiri. Itu loh pentingnya memberi itu bukan berarti kita beri sedekah, bukan Bapak Ibu. Tuhan nggak perlu sedekah Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara akan diberkati, ya, itu janji Tuhan. Nah, kalau kita mentaati Tuhan secara lahiriah, tapi jauh di dalam batin kita, kita memiliki sistem nilai yang kita anggap lebih berharga dari Tuhan, lebih berharga dari firman Tuhan, lebih berharga dari pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa menguji hati kita apakah kita sudah menyembah berhala. Berhala sesuatu yang kita sembah selain Tuhan, yang kita anggap lebih berharga daripada Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu yang rohani, kelihatannya yang agamawi, tapi jauh di dalam hati kita sebenarnya kita tidak menghargai Tuhan dan firman-Nya dan pekerjaannya. Nah, kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mintalah pengampunan dari Tuhan untuk hal ini, dan berdoalah untuk kuasanya yang mampu mengubah dan memperbarui hati kita. Tuhan menarik perhatian kita dengan masalah yang terjadi, atau saudara mentok ya, itu semua Tuhan dalam apa saja, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk menarik perhatian kita agar kita mendekat kepadanya. Nah, jika saudara belum mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi dan tidak merasakan kasih-Nya, apakah saudara ingin berdoa dan mengalaminya hari ini? Ini ajakan bagi saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi dan tidak merasakan kasih-Nya, mungkin hari ini adalah saat yang baik saudara bisa mengundang Tuhan dalam kehidupan saudara, agar saudara bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Maksudnya apa? Saudara mengalami Tuhan hadir. Saudara mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Mintalah Tuhan untuk menarik saudara kembali kepadanya pada hari ini. Dan pada saat-saat di mana saudara kehilangan arah, waktu kita sudah menyimpang, hati kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari firman-Nya, menjauh dari pekerjaannya, pekerjaan Tuhan. Ya, berdoalah agar saudara berjalan sesuai dengan tuntunan Roh-Nya dan mendengarkan suaranya. Kita memohon, meminta kepada Tuhan agar mengembalikan arah hati kita, bukan ke arah yang lainnya. Dan berdoalah agar Roh-Nya yang kudus menyingkapkan dan membuat saudara dan saya menyadari area-area mana dalam kehidupan saudara yang membutuhkan kuasa
transformasinya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sepanjang minggu ini kita akan mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara akan mengalami Tuhan secara pribadi. Ketika Bapak Ibu mencari wajahnya, membaca firman-Nya, berdoa, Bapak Ibu Saudara menyadari kehadiran Tuhan dan merasakan kasih-Nya. Mari kita sepanjang minggu ini, kita percaya bahwa kita akan melihat dan merasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Suatu kita bertobat, berbalik, ingat Tuhan tidak menuntut atau Tuhan tidak melihat hal-hal yang lahiriah, tapi Tuhan lihat kenapa kita melakukan hal-hal yang lahiriah itu. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan? Apa nilai atau value yang ada dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pengalaman saya mengembalakan gereja dan melayani orang-orang, saya melihat orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan, studi, karir, usaha mereka. Tuhan terlihat nyata dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai firman-Nya, dan mencintai dan melakukan pekerjaan-Nya. Ingat, membangun bait Allah adalah waktu kita, masih ingat ya, waktu kita berdoa bagi gereja Tuhan, waktu kita berdoa bagi orang-orang terhilang supaya mereka diselamatkan, waktu kita mulai memberitakan Injil, waktu kita memuridkan orang, waktu kita melayani, dan waktu kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu kita membangun rumah Tuhan. Kita membangun bait Allah. Bait Allah, rumah Tuhan, bukan bangunan batu, bukan organisasi, tapi orang-orang yang hidup, batu-batu hidup yang disusun, kumpulan orang-orang, dan waktu kita berkumpul, beribadah seperti ini secara virtual, Tuhan hadir. Waktu kita membangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini. Kau Tuhan yang melihat hati kami. Kau Tuhan yang menguji hati kami, lebih daripada yang menguji dan melihat tindakan-tindakan yang kami lakukan secara lahiriah. Tuhan, hamba berdoa sepanjang minggu ini agar kami, jemaat-Mu, berjumpa dengan Engkau. Kami bertobat Tuhan dari hati kami yang mulai melenceng, menjauh dari Engkau. Kalaupun kami beribadah, ibadah seperti terpaksa, seperti keharusan. Ampuni kami Tuhan kalau kami merasakan atau kami mengalami atau melakukan hal-hal itu Tuhan. Kami berdoa, Roh-Mu yang Kudus menuntun kami kembali, mengembalikan kami pada jalurnya. Agar hati kami hanya mengasihi Engkau, terpaut kepada Engkau Tuhan, mencintai firman-Mu dan mencintai rumah-Mu, mencintai membangun rumah-Mu. Lebih daripada prioritas kami membangun rumah kami sendiri. Engkau berjanji, suatu kami membangun rumah-Mu, kami berdoa untuk gereja-Mu, kami menginjil, memuridkan, melayani dan memberi untuk gereja-Mu. Kau Tuhan yang berjanji untuk memberkati kami. Karena berkat itu datang dari Engkau, bukan dari usaha kerja keras kami. Yes, kami bekerja keras, kami bekerja cermat, smart, pintar. Tapi bukan itu saja yang membuat kami berhasil. Di balik kerja keras, kerja pintar, kami Tuhan, di balik kreativitas kami, di balik kesempatan, promosi, reward, penghargaan, profit yang kami alami, yang kami miliki, di balik itu semua ada Engkau Tuhan yang bekerja membuat kami berhasil. Nama berdoa untuk jemaat-Mu, biar kami menyadari hal ini. Seperti firman-Mu mengatakan, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu, dengan segenap jiwa, akal budi-Mu, dan dengan segenap kekuatan-Mu. Kami betul-betul bisa mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Lebih daripada kami mengasihi hal-hal yang sementara di dunia ini.
Tuhan mau berdoa agar kami menyadari hal ini, jemaat menyadari hal ini. Kami berdoa, kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan berkat dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami dan tidak menganggap sepi, tidak menganggap remeh dan berpikir bahwa semua yang kami alami, keberhasilan kami, kesuksesan kami itu datang dari diri kami sendiri. Tapi sebenarnya kebenarannya adalah itu datang dari Engkau Tuhan. Waktu kami mengalami keuntungan, waktu kami mengalami promosi, waktu kami mendapatkan reward, waktu kami mendapatkan profit dari usaha kami, waktu kami mendapatkan nilai yang baik di sekolah, kami sekolah, di kuliah kami, kami belajar, kami berusaha, tapi di balik itu Engkau Tuhan yang membuat kami berhasil. Tuhan, biar kami menyadari di balik semua keberhasilan kami, ada Engkau yang bekerja Tuhan, yang memberkati kami. Dan biar kami menyadari dan kami mengembalikan semua kemuliaan hanya kepada Engkau Tuhan, karena kami berhasil, itu karena Engkau, bukan dari diri kami sendiri. Dan tidak membuat kami sombong, dan kami melupakan Engkau. Karena mau berdoa sepanjang minggu ini kami akan berjumpa dengan Engkau, untuk kami membaca firman-Mu, waktu kami berdoa, Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan. Dan kami jemaat-Mu merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, mau berdoa. Dan setiap yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan, Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.